Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, selalu bersuka cita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang memampukan kami, menolong kami dalam segala keadaan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, World Happiness Report mempublikasikan sebuah hasil penelitian di Hari Kebahagiaan Sedunia, tanggal 20 Maret 2026 kemarin. Dalam publikasinya dinyatakan bahwa media sosial cenderung mengurangi kebahagiaan, dan khususnya ini terjadi di kalangan anak muda. Ketergantungan dengan sosial media menimbulkan stres. Sebagian dari anak-anak muda mengatakan, seandainya saja di dunia ini tidak ada sosial media, mereka akan merasa lebih tenang. Berdasarkan penelitian ini, melepaskan diri dari berbagai platform media sosial seperti misalnya Facebook, Instagram, dan sebagainya, membuat diri lebih tenang dibandingkan bila terus berkutat di sana. Para pakar dan psikolog menganjurkan penggunaan media sosial yang terbatas agar tetap up to date, tapi juga sekaligus tidak burn out dan tidak kelelahan secara psikologis karena kelebihan informasi. Berbicara tentang kebahagiaan, kita semua tentu ingin mengalaminya setiap hari. Namun kita perlu menyadari bahwa kita juga menjadi penentu dari suasana bahagia itu oleh karena pilihan-pilihan kita sendiri. Itu sebabnya pilihlah yang baik, pilihlah yang berkenan, pilihlah untuk selalu mencari Tuhan, agar kita senantiasa berbahagia. Dalam Mazmur 40 ayat yang keempat ini tertulis, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di dalam ayat ini, Daud menyerukan tentang kebahagiaan sejati yang didapatkannya ketika dia mempercayakan hidupnya secara total kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri, bukan pada orang-orang yang tinggi hati, ataupun pada kebohongan. Daud mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan yang telah melepaskannya dari masalah-masalah yang dia hadapi. Kepercayaan yang mutlak, kepercayaan yang total kepada Tuhan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengandalkan manusia yang angkuh, berhala-berhala atau kebohongan-kebohongan yang menipu, melainkan berfokus pada kebenaran Allah. Kebahagiaan tidak bergantung pada situasi kita, keadaan kita, tapi pada sikap kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam konteks kita saat ini, saudara, khususnya kalau kita kaitkan dengan media sosial, kebahagiaan kita akan kita alami, rasakan ketika kita berfokus kepada Tuhan, bukan pada media sosial. Kalau dalam ayat ini dikatakan yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, kita melihat juga di dalam media sosial kita ada flexing di sana,
ada postingan yang menunjukkan kesombongan, dan selain itu ada banyak kebohongan yang menyebar. Dengan semakin mudahnya informasi dan semakin bebasnya orang memposting informasi apa saja, kemajuan teknologi AI saat ini membuat media sosial kita berlimpah dengan informasi-informasi yang tidak benar. Banyak pandangan dan filosofi yang diajarkan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ada banyak kebohongan, ada hoax dan semacamnya yang menyesatkan kita dan hendak menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersikap seperti Daud yang melepaskan ketergantungannya dari dunia dan beralih secara total kepada Tuhan yang menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Biarlah kita juga mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, mempercayakan diri kepadanya, dan melepaskan pengandalan kita akan dunia. Kebahagiaan akan kita rasakan, sukacita sorgawi akan kita miliki, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang bekerja di dalam kita, dan menuntun kita di dalam rencana dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Firman-Mu menjadi penuntun kami, menjadi kekuatan, mengarahkan langkah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu, karena sumber kebahagiaan kami hanya berasal dari Tuhan, bukan dari situasi lahiriah kami, bukan dari media sosial, bukan dari berbagai gadget, bukan dari teknologi informasi yang ada, tapi hanya daripadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus pada kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, apapun persoalan yang sedang dialami. Lawatlah kami Tuhan masing-masing dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya setiap kami mengalami kesehatan, kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, mujizat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.